Oke, Traders Family, sekarang di sisi kiri dan sisi kanan kita ini udah ada dua unit Suzuki yang sebenarnya masih saudara kembar dari segi interior, dari spesifikasi mesin. Nah, untuk sebelah kiri kita ini udah ada varian R3 GX, kebetulan kita bawa adalah Matic, dan sebelah kanan kita udah varian XL7, kebetulan sama-sama Matic yang tipe ZA. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang apa sih yang membedakan? Nah, ini dia yang menarik. Sebenarnya kalau di atas kertas, dari segi spesifikasi mesin maupun interior memiliki sistem yang hampir mirip banget. Cuman yang membedakan adalah yang paling berasa adalah ini dia, ground clearance. R3 memiliki ground clearance sekitar 180 mm atau 18 cm, sementara saudara kembarnya 20 cm atau 200 mm. Nah, yang jadi pertanyaan menarik adalah apakah kalau misalnya kita pakai untuk di jalan yang sedikit mungkin bergelombang atau jalan yang jelek, R3 ini mampu melibas jalan yang sama untuk XL7 ini. Makanya kita langsung coba di jalanan semi-semi off-road untuk membuktikan apakah R3 ini mampu melibas jalan yang sama, atau mungkin bakal nyangkut, atau mungkin keputar. Nah, kita coba sekarang. Ya, kita udah ada di sirkuit, mungkin lebih tepatnya jalur off-road kali ya, di daerah Pagedangan. Nah, ini kita bisa lihat nih jalan ini udah kelihatan banget ya, off-road banget. Nah, pokoknya nanti kita mau coba apakah si R3 GX ini bisa menghadapi jalan yang dilaluin sama XL varian Zeta ini, XL7 varian Zeta. Nah, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung cobain aja. Kita mau buktiin bahwasannya mitos kalau misalnya ground clearance yang ada di R3 ini bakal nyangkut apa enggak. Kita langsung buktiin aja. Nah, ini dia. Sebelum kita langsung jalan, kita mau informasi sedikit terkait tipe mobil yang kita pakai ya. Maksudnya spesifikasi bannya seperti apa. Nah, kebetulan ini untuk R3 Zeta ini kita pakai untuk pelek ring udah O-ring 17. Nah, ini bisa lihat, coba kesini kamera. Nah, ini dia pakai ring 17. Kebetulan bannya juga lumayan tebal yang kita pakai. Itu dia per 50 ya, R17 ring 50. Per 55, 215 55 ring 17. Sedangkan untuk varian yang R3 ini kita pakai 185 per 65 ring 15. Jadi sebenarnya untuk varian yang Zeta sama yang R3 ini lumayan jauh sih ya. Satu, dia dari ground clearance-nya aja udah kalah. Kedua, ringnya juga kalah nih. Ini ring 17 dengan ini ring 15. Tapi apa iya bakalan nyangkut nanti? Ya udah, kita langsung buktiin aja nanti supaya nanti nggak jadi penasaran lagi. Oke? Kalau terkait masalah spesifikasi mesin hampir sama, cuman yang membedakan adalah untuk varian yang R3 ini dia sudah menggunakan sistem hybrid. Jadi R3 GX manual hybrid, sedangkan untuk varian Z-nya dia masih menggunakan yang konvensional. Jadi bisa dikatakan secara power sebenarnya lebih menang sedikit yang R3 ini, karena pada saat nanti akselerasi ini di jalan jelek-jelek mungkin hybrid itu bakal membantu ya, dari ketimbang pakai yang varian Z ini. Oke, kita langsung buktiin aja. Ya, ini kita mau coba dulu. Jalanannya sih kayak gitu tuh kayak gitu, nggak terlalu terjal banget sih. Cuman kita cek dulu aja deh. Kayaknya sih gampang buat R3 GX ini ngadepin jalan kayak gitu ya. Ya, kita coba. Nah, itu dia tadi udah kita cobain sih. Kalau yang pertama nggak terlalu susah kayaknya ya. Nah, ini kita mau cobain yang sedikit agak nanjak dan jalannya sedikit terjal tuh. Kayak yang di depan itu tuh. Kita coba tanjakan kayak gitu, kayaknya sih feeling sih bakal nyangkut ya. Cuman ya kita coba aja deh ya. Yuk kita cobain.
Kayaknya gampang tuh pakai ini R3 ya. Ternyata fakta bahwasannya yang ground clearance rendah bakal nyangkut nggak juga. Bukti tadi tuh jalannya terjal banget tuh, bisa langsung lihat di video tadi tuh. Ternyata mantap juga nih pakai R3 ini, dalam artian walaupun ground clearance rendah ternyata dia nggak apa ya, nggak kayak orang yang pikirkan gitu bakal nyangkut terus segala macam. Sekarang kita gantian, sekarang saya yang bawa XL7 nya buat cobain tanjakan yang tadi. Oke ya, kita cobain. Nah, itu dia tadi pakai, aduh lumayan juga pakai Zeta. Cuman feel-nya sih kayaknya entah karena dia ringnya kebesaran ya. Nyangkut sih enggak, cuman lebih sering sliding dia, lebih sering ke putter. Cuman tetap lebih enak pakai yang R3 tadi situ. Nggak tahu sih gimana feelingnya ya. Tapi yang jelas sih oke sih, baik R3 maupun XL7 untuk tanjakan yang seterjal tadi itu masih nggak nyangkut, cuman ya sliding dikit lah. Mungkin juga karena faktor ban juga kali ya. Gitu. Ya udah, kita cobain jalan yang lainnya yang lebih ekstrim, oke? Nah, tadi udah cobain tuh dua tanjakan. Pertama jalan yang sedikit bergelombang, kedua tanjakan yang lumayan lah, tercukup sedang lah untuk tingkat kesulitannya. Tadi sih untuk R3 sih fine-fine aja ya, entah karena dia manual, terus torsinya mungkin lebih gampang ketimbang yang R3 Matic ini. Jadi tadi sih bisa, cuman agak sedikit sliding. Nah, sekarang kita mau coba jalanan yang mungkin ya mungkin sedikit lebih ekstrim karena dia campur lumpur-lumpur dikit jalannya. Jadi habis kita cobain jalan lumpur langsung nanjak, dan itu tanjakannya tengahnya tinggi, bawahnya rendah. Jadi kayak huruf apa ya? Pokoknya rodanya bakal tenggelam kan nanti. Tengah-tengahnya bakal keseringan sih biasanya atasnya tengahnya ini bagian garden yang sering nyangkut. Cuma nanti kita cobain dua-duanya baik XL7 maupun R3, kira-kira nyangkut nggak kalau kita ngelewatin jalan yang seperti tadi itu. Jadi nanti campur lumpur, campur juga ada tanjakan yang ada gundukannya. Oke, yuk langsung kita cobain.
S7 nggak bisa deh nih. Nggak tahu dia tadi kebanyakan sliding dari sini. Karena matic kali ya, jadi dia ini patah bannya, nggak kuat. Tapi kita coba nih pakai yang R3, kuat apa enggak ya? Nah, tadi udah gua driver nyobain sama juga masih nggak ada yang kuat nambah ini. Udah kita cobain pakai yang R3. Nah ini kita lihat nih R3 bakalan bisa apa enggak lewat jebakan ini. Ini drivernya ekstrim sih, dia jago. Bentar kita lihat aja nih, bisa nggak dia? Dia nggak berani di tengah. Hop, hop. Udah patah. Hop. Taruh dulu. Terus. Gas, langsung. Kagetin. Hop. Ya sejauh ini sih masih mending ya R3 ya, walaupun dia sudah nyampe tahap puncak. Cuman memang karena ini sebenarnya ini jalur buat yang mobil off-roader beneran sih ya. Tapi so far so good sih, walaupun ini roda sempat nyangkut. Emang bodinya udah bener-bener kena tanah banget sih, ini udah ekstrim lah. Tapi kita lihat aja, kira-kira bisa nggak nih R3. Tadi sih kalau X7 udah nyerah, nggak kuat dia, udah banyak faktornya tadi. Tapi ini kayaknya sih bisa sih, tinggal pakai momentum dari bawah, dorongan dikit kayaknya bakalan lewat. Oke, kita lihat aja nih, kayaknya bisa nih R3-nya. Ya, itu tadi rangkaian perjalanan off-road kita. Kita nyobain ya R3 sama X7. Ternyata R3 ini jauh better untuk menghadapi jalan-jalan yang bergelombang, yang ekstrim. Bahkan untuk yang kepater-kepater tadi itu jago sih R3. Jadi terkait masalah mitos kalau misalnya ground clearance R3 itu rendah suka nyangkut, kayaknya nggak juga sih ya. Better kok dia untuk saat ini gitu.
Nah, itu dia. Selain tadi performanya udah, kita cobain jalannya udah. Nah, sekarang kita sambil jalan pulang, kita mau bahas masalah harganya nih. Nah, harganya ini menarik banget nih, berhubung sekarang lagi ada promo event Gias. Kebetulan R3 dan XL7 ini ada promonya. Promonya seperti apa? Yaudah, kita bahas nanti sambil jalan aja ya, sambil jalan pulang ke dealer. Oke? Ya. Ya. Nah, itu tadi kita udah cobain performanya. Kita udah cobain ground clearance-nya nih, yang R3 itu pokoknya udah mantap banget ya. Pokoknya terkait masalah orang suka bilang, wah nanti kalau pakai R3 suka nyangkut atau ground clearance-nya karena rendah nyangkut. Enggak, ternyata kalau kita buktikan langsung faktanya ya fine-fine aja, bahkan lebih better dari yang XL7 yang ground clearance-nya lebih gede gitu, lebih besar. Nah, terkait masalah program nih, ini yang menarik nih, program hitungan dan program Giasnya. Nah, berikut hitungannya nih kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu. Yang pertama nih, saya ambil contoh untuk tipe R3 GX manual. R3 GX manual untuk paket yang 5 tahun, Bapak Ibu cukup bayar DP-nya itu di 34 juta aja. Dengan angsuran 4.800.000. Jadi tenor 5 tahun, angsuran 4,8, DP-nya cukup bayar 34 juta aja. Dan yang menariknya selama program Gias, Bapak Ibu dapat e-tol 2 juta langsung kalau misalnya pakai hitungan yang ini. Itu tadi untuk DP yang 34 juta. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau yang wah, saya mau hitungan yang lebih murah dong, ada, tenang aja. Nih, saya kasih hitungan lebih murah. Bapak Ibu cukup bayar DP 16 juta aja, hampir setengah dari yang tadi, dengan angsuran 5,9 selama 5 tahun. Itu juga DP dan angsurannya ya sedang-sedang aja sih. Tapi yang lebih menarik lagi, selama promo event Gias ini ada DP yang lebih murah lagi. Bapak Ibu cukup bayar DP 7 jutaan aja dengan angsuran 6,2 selama 5 tahun. Tuh. Jadi DP-nya 7, angsuran 6,2, tenornya 5 tahun. Ini menurut saya udah paling murah sih DP-nya ya. Karena DP-nya itu udah under 10 juta, udah dapat R3 GX manual yang tadi. Nah, selanjutnya kalau misal Bapak Ibu tertarik untuk yang varian Zeta, ya kita juga ada hitungannya untuk yang varian Zeta-nya. Bapak Ibu cukup bayar DP di 33.850 dengan angsuran 4.520 selama 5 tahun. Dan hitungan yang ini dijamin dapat e-tol langsung 2 juta, lumayan. Dan e-tol ini Bapak Ibu bisa akumulasikan, bisa dalam bentuk jadi diskon boleh, e-tol juga boleh, atau mungkin yang lain juga boleh. Pokoknya senilai 2 juta. Terserah Bapak Ibu nanti mau dijadikan seperti apa. Itu untuk Zeta manualnya. Tapi kalau misalnya DP-nya tadi kegedean, nah ini aku kasih hitungan yang lebih murah, tipenya naik satu tingkat. Misal gini, aku ambil contoh untuk tipe beta manual. Beta manual itu Bapak Ibu cukup bayar DP 19 juta rupiah, angsurannya cuma 6,2an. Tuh, lebih murah ya, DP-nya hampir setengah juga sih tadi. DP-nya cukup bayar 19 juta dengan angsuran 6,2an, tenornya selama 5 tahun. Nah, tapi kalau misalnya 19 juta masih kemahalan, saya kasih lagi hitungan lebih murah. Bapak Ibu cukup bayar DP-nya itu 9 jutaan dengan angsuran 7,2 aja. Tuh. Jadi DP-nya 9 juta, di bawah 10 juta, angsurannya 7,2, tenornya selama 5 tahun. Dan semua ini tadi tetap selama event Gias Bapak Ibu dapat e-tol 2 juta ya, selama event Gias. Jadi dari tanggal 18 sampai 28 kalau misalnya Bapak Ibu SPK dan sampai delivery unit itu dapat e-tol 2 juta langsung. Nah, terkait masalah OTR tercantum di sini semua, nanti ada harga OTR-nya baik dari R3 maupun X7. Bapak Ibu tinggal bandingkan aja. Kalau misalnya mau beli cash, tenang aja. Untuk tipe varian R3, setiap pembelian cash itu dapat diskon 36 juta diskonnya untuk varian R3. Sedangkan untuk varian XL7 diskonnya di 34 juta. Tinggal Bapak Ibu japri aja. Pokoknya Bapak Ibu pilih tipenya tipe apa, transmisinya matic atau manual. Pokoknya langsung tim kita nanti hubungin Bapak Ibu. Oke. Cukup sekian aja kayaknya videonya. Ini juga kita pulang lumayan macet. Pokoknya kalau misalnya Bapak Ibu mau tertarik dengan hitungan dan tipe yang tadi kita sajikan, langsung hubungin nomor yang ada di bawah ini. Oke, bye-bye.